Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, juga teman-teman mitra dan perwakilan semua. Saya membuat pesan ini karena keterbatasan waktu saya yang cukup padat sehingga saya belum bisa menyelenggarakan pertemuan bersama baik Zoom ataupun pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semua. Intinya sebetulnya teman-teman semua, alhamdulillah sampai hari ini, detik ini, kita Arafah Mina dan seluruh tim Arafah Mina masih tetap berjalan sesuai dengan record yang sesuai untuk kemajuan Arafah Mina di musim pandemi ini gitu ya. Nah, saya mau mengajak satu hal, yaitu kita mencoba saya mengajak kepada semua teman-teman baik tim Arafah Mina dan seluruh mitra maupun perwakilan, yuk kita mengambil sebuah niat yang sedikit berbeda, atau mungkin lebih tepatnya kita menaikkan level niat kita, atau lebih tepatnya adalah higher level of purpose gitu ya. Kalau selama ini kita bekerja itu mungkin kalau di tim pengen karir, bekerja, menjalankan tugas. Kalau mungkin para mitra mungkin menjalankan sebuah bisnis, ada kesempatan peluang bisnis, mendapatkan uang dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin sampai di level ibadah gitu. Itu semuanya bagus gitu ya, semuanya bagus, tidak ada yang salah gitu. Tapi saya mengajak yuk kita menaikkan level kita, yaitu kegiatan yang kita lakukan dalam menjalankan bisnis, menjalankan aktivitas marketing ini kita niatkan dalam bentuk dakwah gitu ya. Dakwah gitu. Kenapa kok dakwah gitu? Karena dakwah itu level yang tertinggi dari semua aktivitas ibadah gitu ya. Bahkan kalau perlu kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kenapa bisa begitu? Sebagaimana kita tahu bahwa begitu banyak prospek di luaran sana orang-orang muslim yang sudah seharusnya wajib dan mampu menjalankan ibadah haji dan umroh, faktanya mereka masih menunda-nunda. Dan sebagaimana kita tahu, ibadah haji dan umroh di dalamnya itu adalah sebuah kewajiban. Artinya kalau sebuah kewajiban tidak ditunaikan, tidak dijalankan, maka ini timbul masalah, yaitu dosa gitu ya. Nah, dengan kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita akan mencegah saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau bahkan keluarga-keluarga terdekat kita yang seharusnya sudah mampu melakukan ibadah haji maupun umroh, maka kita akan mengajak mereka untuk segera melakukan ibadah tersebut sehingga terhindar dari beban dosa gitu ya. Sehingga ini betul-betul kita bisa mencegah dari perbuatan dosa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kalau kita sudah tahu akan ada orang yang melakukan dosa dan kita sebagai saudara umat muslim, maka kita harus mencegahnya. Nah, ini level tertinggi dari sebuah aktivitas ibadah gitu ya. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa mencegah saudara-saudara kita melakukan perbuatan dosa karena mereka melanggar ketentuan Allah, mereka tidak menjalankan perintah Allah, yaitu dalam hal ini adalah beribadah ke tanah suci, ibadah haji dan umroh di dalamnya gitu ya. Nah, kenapa harus dakwah gitu teman-teman? Karena dengan dakwah itu janji Allah, karena kita dengan melakukan dakwah itu menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah menjadi penolong kita, apa yang akan mustahil? Semuanya pasti terjadi gitu ya, karena ada pertolongan Allah di dalamnya. Kemudian janji Allah ketika kita melakukan dakwah, maka kita akan didoakan oleh semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah itu dalam hal ini hewan, tumbuhan, dan semua makhluk Allah di muka bumi ini akan mendoakan kita gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, kemudian dalam tataran pekerjaan, kalau kita motivasinya dakwah karena Allah, maka kinerja kita pasti jauh lebih baik, dan hampir saya bisa pastikan pasti sangat baik. Kenapa gitu? Karena motivasinya hanya karena Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kita termotivasi karena Allah, karena kita berdakwah, maka kita tidak tergantung mood lagi. Buat teman-teman yang mood-moodan gitu ya, kadang baik, kadang tidak baik gitu, kita akan terhindar dari itu semuanya. Kemudian tidak tergantung tim, entah tim mau ngerjakan, entah teman mau ngerjakan atau tidak, maka kita sebagai individu yang punya kewajiban untuk melakukan dakwah dan kita termotivasi karena Allah, kita tidak tergantung teman-teman kita, bahkan tidak terganggu oleh setan-setan yang ada di sekeliling kita. Banyak sekali gangguan setan yang menjadikan kinerja buruk, yang menjadikan kebaikan itu malas untuk dilakukan dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa gitu ya.
Nah, kemudian teman-teman, kita ketika melakukan dakwah haji ini, kita meneruskan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad gitu. Sebagaimana kita tahu, semua pasti tahu ya, Nabi Ibrahim suatu saat pernah diperintah Allah untuk memanggil semua umat manusia di seluruh muka bumi ini untuk melakukan ibadah haji gitu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu bertanya kepada Allah, "Ya Rob, bagaimana caraku menyampaikan kepada manusia sedangkan suaraku tidak sampai pada mereka?" Kata Allah, umumkan saja gitu ya. Kata Allah, kalau dalam bahasa sekarang ini, lakukan aja, tidak perlu mikir gitu. Karena Allah lah yang akan menyampaikan kepada mereka gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim kemudian menuju ke Bukit Sofa. Kemudian beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Rob kalian telah membuat suatu rumah, maka berhajilah." Gitu. Itu panggilan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian campur tangan Allah terjadi di situ. Karena Allah berjanji, Allah lah yang akan menyampaikan kepada semua umat manusia yang ada di muka bumi. Maka yang terjadi adalah gunung-gunung merendah. Coba bayangkan kalau sudah campur tangan Allah datang, gunung-gunung merendah, kemudian suaranya Nabi Ibrahim sampai ke seluruh penduduk bumi dan didengar oleh semua yang ada di rahim, di tulang rusuk, dan semua menjawab panggilannya. Bayangkan, yang masih belum berwujud manusia saja, yang masih dalam rahim, yang berupa roh-roh gitu, itu pun mendengar panggilan Nabi Ibrahim dan menjawab panggilannya gitu ya. Baik bebatuan, tanah yang lengket, pepohonan, dan siapa saja yang telah Allah catat akan berhaji sampai di hari kiamat, dan mereka berkata labbaik Allahumma labbaik gitu ya, menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Jadi bayangkan teman-teman, kalau sudah Allah ikut campur di dalam aktivitas dakwah kita, maka Allah lah yang akan menjadikannya semuanya mungkin. Bayangkan, Allah itu memiliki catatan siapa orang yang akan berhaji, siapa orang yang akan dipanggil umroh sampai hari kiamat. Ketika kita tinggal menjalankan perintah Allah, menyeru panggilan untuk berdakwah, mengajak mereka ke Baitullah, maka Allah lah yang akan menyampaikan semuanya. Allah lah yang akan menggiring semua orang-orang yang dalam catatan Allah untuk menghampiri kita, mendaftar ibadah umroh maupun haji. Nah, itu kira-kira konteksnya. Nah, teman-teman, tidak cukup sampai di situ. Ternyata setelah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama, yaitu menyeru kepada umatnya untuk berhaji gitu ya. Dan artinya apa? Kalau Nabi Muhammad sudah melakukan itu, maka itu menjadi kewajiban buat kita juga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita harus mengikuti seruan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu berdakwah untuk memanggil semua orang untuk beribadah haji gitu ya. Nah, kalau Allah sudah ikut campur dalam dakwah kita, dakwah untuk menyeru kepada orang-orang untuk berhaji, maka semua pertolongan Allah akan muncul dan semua kemudahan akan terjadi. Kita tinggal lihat nanti hasilnya gitu ya teman-teman. Nah, apa manfaat yang akan kita bisa peroleh? Yang pasti kemudahan, karena Allah berjanji jika kita membantu agama Allah, maka Allah yang akan menolong kita gitu ya. Bayangkan teman-teman, Allah itu memiliki catatan, Allah itu menakdirkan siapa yang akan berangkat dan siapa yang akan tidak, dan Allah akan menggiring orang-orang yang dikehendaki untuk menghampiri kita untuk berhaji atau berumroh bersama kita ya. Itu satu manfaat yang akan kita peroleh dengan kita berdakwah, menaikkan level niat kita, bukan sekedar bekerja atau berdoa tapi berdakwah. Kemudian yang kedua adalah pahalanya terus mengalir. Bayangkan teman-teman, kita sudah sering tahu, sudah sering dengar betapa orang berangkat haji, berangkat umroh, terus habis itu berubah 180 derajat, berubah luar biasa. Dari orang yang kikir menjadi orang yang ahli dermawan, dari orang yang pendosa menjadi orang yang amal perbuatannya terus mengalir. Nah, itu merupakan pahala jariah buat kita yang terus mengalir gitu. Saya pernah suatu saat mendengar ada salah satu jamaah kita yang sudah pernah membunuh 3 orang gitu ya. Yang dibunuh adalah kebetulan pencuri, perampok gitu, dan akhirnya dia bertobat dan luar biasa menjadi sekarang orang yang betul-betul taat, sangat taat untuk beribadah, dan sholat malam tidak pernah lewat, kemudian baca Quran terus dan seterusnya. Jadi itu adalah
bentuk dari perubahan seseorang akibat campur tangan kita ketika kita mengajak dia berangkat ibadah umroh maupun haji. Ya, jadi pahalanya bisa mengalir terus karena kita tidak pernah tahu akan jadi seperti apa orang-orang yang sudah kita ajak berangkat umroh, berangkat haji bersama kita gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa, itu dampaknya luar biasa yang kita tidak pernah tahu, dan ini bisa berdampak pada catatan amal kita sampai di akhirat gitu teman-teman. Kalau kita hanya bekerja sekarang, maka ini akan terputus sampai di urusan dunia. Tapi kalau kita sudah berniat berdakwah, maka pahalanya bisa mengalir terus sampai kita ke akhirat. Bukankah kita hidup ini nanti akan lanjut sampai ke akhirat gitu? Kenapa kita hanya memilih sampai batas dunia saja? Kenapa kita nggak milih terus sampai di akhirat gitu? Ya, kalau kita mau itu dimudahkan oleh Allah, semuanya akan mendapatkan pertolongan Allah. Yuk kita rubah niat kita naikkan setingkat lebih tinggi, yaitu menjadi berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berdosa karena melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban berhaji atau berumroh gitu. Ya, itu saja kira-kira teman-teman motivasi yang menurut saya cukup penting untuk kita renungkan supaya kita ini memiliki kinerja yang baik sekaligus berpahala dan mendapatkan